Dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita bisa lewati minggu kemarin karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa melewati karena kasih Tuhan. Amin. Kita bisa sehat karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Amin. Ayo, ya mungkin duduk bagian belakang, bisa isi bangku yang di belakang ini yang agak kosong. Ayo, biar kita mulai ibadah kita. Iya. Ada jemaat yang baru pagi hari ini? Ada? Oh, ada. Baru datang. Semua jemaat yang setia, dan saya percaya jemaat yang setia adalah jemaat yang ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Amin. Tidak ada satupun dari kita yang tidak diizinkan Tuhan lewati proses. Saya pun yang ngomong lagi di proses, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada waktu kita berpaut pada Tuhan, kita akan melihat Allah menyelesaikan semua bagi kita dan hati kita, kedapatan setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Saya nyebut Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri yuk. Jangan lemas-lemas di hadirat Tuhan. Ayo kita saling salaman, fellowship depan belakang. Katakan, hari ini Tuhan tunggu engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin, 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 amin. Sukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita dia akan angkat dua tangan di atas kepala. Dia berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, buat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini, sebab kami tahu orang-orang yang menghormati hadirat Tuhan, ada pengurapan Allah, ada berkat Allah di atas kehidupannya. Mari Bapa kuduskan setiap kami. Pagi ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang menyukakan hati Tuhan. Sebab hari-hari yang kami jalani hari-hari ini bukan gampang Tuhan, tetapi bersama Tuhan kami cakap menanggung semuanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber yang dibutuhkan oleh manusia di dunia hari-hari ini. Ada bersama kami, bahkan ada di dalam kami Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami pagi hari ini. Keadaan situasi apapun tidak akan merintangi kami untuk menghampiri kekudusan hadirat Tuhan, membawa korban syukur kami. Karena itu mari Bapa, Engkau ampuni segala kesalahan kami. Sadar atau tidak sadar kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi Kristen agamawi yang setiap minggu hadir tetapi tidak mengalami Tuhan, tetapi Kristen yang diubahkan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi setiap saat di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau melawat ibadah pagi hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku
jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini iblis mencuri damai dari kita lewat segala keadaan. Dia berusaha membuat kita down. Tapi pada waktu mata iman kita tertuju kepada Dia, penyembahan tidak akan pernah berhenti dari mulut kita. Keadaan tidak akan berubah, tetapi pada waktu engkau menyembah Tuhan, atmosfer pujian penyembahan itu yang akan mengubah keadaan saat ini. Amin. Kita tidak bisa mengubah keadaan, dan kita tidak sanggup mengubah keadaan. Apapun yang hari-hari ini Tuhan bawa kita masuk, kita tidak bisa mengubah. Tetapi pada waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, tidak akan pernah berhenti penyembahan itu dari mulut kita. Mungkin terkadang kita melihat keadaan dan kita bersungut di hadapan Tuhan. Mungkin terkadang kehidupan itu membuat kita menjerit di hadapan Tuhan. Tapi itukah akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat pisahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya dari kasih Tuhan. Kelaparankah? KemiskinanKah? Sakit penyakitkah? Masalah kan tidak ada. Setiap kita hari-hari ini masuk dalam fase pemurnian dari Tuhan. Mari bawa hatimu pagi ini di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu, nyanyikan reh pujian ini selamanya. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan, selamanya Yesus. Ku sembah selamanya, ku sanjung Yesus.
kita merenungkan beberapa saat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak dan terlalu banyak yang sudah Bapa lakukan dalam kasih-Nya bagi setiap kita. Dia hanya minta kita untuk taat. Dia tidak minta banyak dari kita. Dia minta kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena kasih-Nya kepada kita tidak bisa berubah. Dan Dia tidak memilih dalam kasih kepada setiap orang sama kualitasnya. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, kasih kita kepada Bapa itu, kita melihat keadaan, kita melihat situasi, baru kita mengasihi Dia. Pada saat kita dalam zona nyaman, kita mengasihi Dia. Tetapi pada waktu kita masuk dalam proses, terkadang kita melupakan Dia. Tetapi Dia mau pagi ini, setiap kita, termasuk saya yang berbicara di tempat ini, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Kita tidak bisa balas kasih. Yuk sambil angkat tangan kita di hadirat Tuhan, sambil berdiri Bapak Ibu, kita angkat dua tangan kita. Kita angkat syukur kita pagi ini bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses-proses yang Bapak izinkan kami lalui. Kami percaya itu akan mengokohkan otot-otot rohani kami di hadirat Tuhan, untuk membawa kami masuk dalam fase pemurnian Tuhan, untuk memperlihatkan Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berdaulat atas pekerjaanmu di tempat ini, Allah yang berdaulat atas setiap pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan memimpin di tempat ini. Kedaulatan Allah mengurapi setiap kami, sehingga kami berkualitas di hadapan Tuhan. Kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kokoh di hadirat Tuhan. Apapun kondisinya, tidak akan membuat kami buyar dari Tuhan, tidak akan membuat kami keluar dan meninggalkan Tuhan, tapi tetap kokoh kami di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sambil angkat tanganmu. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku, amin. Yang
bekerja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lagi. Kami siap mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai, ada kekuatan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Colek kiri kananmu, bersuka dong di hadirat Tuhan. Amin. Senyum-senyum kita di hadirat Tuhan. Langit dan bumi puji Tuhan. Artinya kita yang diciptakan Tuhan mulia, kita harus lebih lagi puji Tuhan. Amin. Saya rindu melihat Bapak Ibu nyanyi sambil agak goyang badannya dikit di hadirat Tuhan. Jangan jaim ya, jangan jaim. Kita menjadi Daud-Daud di hadirat Tuhan pagi hari ini. Ayo, yuk tepuk tangan. Amin. Sama-sama. Langit dan bumi,
goyang Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna untuk kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu
melalui kehidupan kami yang sederhana dan tidak ada apa-apanya di Tuhan. Tapi kami tahu pada saat Tuhan memegang alih kehidupan kami, kami tahu kehidupan kami Tuhan bisa menjadi berkat, dan itu semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tangan-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu.
pujian dan penyembahan kami mengundang Kau bertata dalam ibadah ini. Dan kami percaya Kau ada hadir di sini. Oleh sebab itu kami menghormati dan menghargai Engkau Bapa. Sebab Allah Tritunggal hadir saat ini di tempat ini. Dan yang mengatakan ini adalah iman kami. Bukan mata jasmani kami yang terbatas, yang tercemar dosa. Tapi Kau sudah berikan iman. Sehingga dengan iman itu, dengan mata iman itu kami melihat Kau ada bersama kami. Bapa, kami mau mempersembahkan ibadah kami semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Lewat pujian penyembahan kami, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, lewat korban persembahan, dan juga ditutup dengan doa berkat. Semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama. Jamah setiap hati kami Bapa untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan di saat kami beribadah saat ini. Berikan kepada setiap kami hati yang betul-betul menghormati, menghargai kehadiran-Mu saat ini. Dan juga Bapa, saatnya kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu anugerah yang begitu besar bagi kami. Firman yang telah menjadi manusia dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu anugerah Bapa yang terbesar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat anugerah itu. Dan anugerah itu ada di dalam hidup kami. Dan anugerah itu milik kami. Dan kami mau menikmati anugerah-Mu Bapa. Baik lewat pujian penyembahan tadi, baik lewat pembacaan dan perenungan firman pada saat ini, baik ketika kami membawa korban persembahan, menerima doa berkat dalam kehidupan setiap hari kami mau menikmati anugerah berkat-Mu yang begitu besar. Sebab kami percaya anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu memelihara kami. Anugerah-Mu selalu menolong kami. Anugerah-Mu selalu memberkati kami. Anugerah-Mu selalu memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang punya pergumulan dan masalah. Anugerah-Mu juga yang akan menyembuhkan kami yang sakit. Anugerah-Mu juga yang memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Bapak, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab tanpa pengudusan daripada darah Yesus hamba tidak layak. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang berdosa, yang banyak kekurangan dan kelemahan. Yang di hadapan Engkau hamba adalah seorang yang seperti kain kotor yang tidak ada arti apa-apa, bau, jijik, menyebalkan. Tetapi oleh karena anugerah-Mu saja, kuasa darah Yesus yang menyucikan hamba-Mu, memutihkan hamba-Mu seperti salju dan bulu domba. Terima kasih Bapak. Bapak juga percaya Engkau akan menguduskan dan menyucikan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini. Dosa mereka sebesar apapun, seberat apapun, senajis apapun, Engkau akan kuduskan mereka sendiri. Darah Yesus yang tidak ada batas pengampunan itu, yang terus akan selalu mengampuni dosa anak-anak, baik sengaja atau tidak sengaja. Roh Kudus, berikanlah hikmat buat hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman pada saat ini. Sebab tanpa iluminasi daripada Roh Kudus, hamba tidak mampu menjelaskan firman yang begitu suci dan kudus dan agung ini. Jangan sampai pengetahuan teologi dan kognitif hamba-Mu yang disampaikan, tapi betul-betul adalah pencerahan daripada Roh Kudus, pewahyuan daripada Roh Kudus. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu sebagaimana Maria duduk di bawah kaki Yesus. Arahkan hati pikiran kami Roh Kudus, konsentrasi kami sehingga kami fokus mendengar perenungan firman pada saat ini. Firman-Mu adalah pedang yang bermata. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk saudara.
harusnya hari ini yang membawa renungan adalah Bapak Pendeta Nixon Sanjaya, tapi beliau berhalangan sehingga saya harus menggantikannya, saudara. Saudara, saat ini saya akan membawakan tema khotbah Adam pertama makhluk yang diberikan hidup, akhirnya melahirkan dosa atau maut. Adam kedua pemilik kehidupan yang menghidupkan. Saudara, tema ini bagi saya ini berat, saudara. Tapi ayo kita sama-sama belajar, kita fokus, sebab ini adalah realita yang memang kita sedang mengalami dan kita ada di posisi itu, saudara. Kita ada di posisi di mana kita ini manusia yang berdosa. Manusia yang tidak lepas setiap harinya dari kesalahan dan dosa, itu tidak lepas. Seperti waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya katakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang suci dan benar. Tidak ada. Termasuk saya. Tidak ada yang benar. Hanya Yesus Kristuslah yang betul-betul maha benar, maha kudus, maha suci, maha agung, dan maha mulia. Di luar itu tidak ada. Nah, saudara, saya akan bawakan ini dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ya, bisa diklik. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, saya mau jelaskan tentang struktur kitab Roma, saudara. Kenapa saya mau jelaskan struktur kitab Roma? Ini penting supaya saudara nggak kehilangan arah dari apa yang saya bawakan dari Roma pasal 12, pasal 5 ayat 12 sampai 21. Jadi kita harus tahu struktur kitab Roma ini seperti apa. Sebab dari 13 surat Paulus, kitab Roma adalah kitab yang paling teologis sekali, kitab yang syarat dengan doktrin teologi, doktrin daripada soteriologi atau doktrin keselamatan. Nah, ini kitab Roma ini nggak gampang kita pahami, saudara, ya. Jadi kitab Roma ini satu kesatuan dari pasal 1 sampai pasal 16, nggak bisa dipisah, saudara. Maka itu strukturnya saya perlu bacakan dulu supaya saudara nanti nangkep maksud yang saya bawakan apa. Ya, kalau saudara mau foto pakai HP bisa difoto. Gratis, nggak bayar, saudara. Ya, betul, gratis, nggak bayar. Saya belajar bayar, saudara. Struktur kitab Roma terdiri dari 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan dan dosa. Jadi kitab Roma itu dibagi dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara doktrin keselamatan dan doktrin dosa. Nah, kita membahas Roma pasal 5 12 sampai 21 itu kita bicara tentang doktrin dosa, tentang doktrin anugerah, dan tentang doktrin hukum Taurat di dalamnya, ya. Jadi struktur kitab Roma terdiri dari 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal bicara doktrin keselamatan dan doktrin dosa. Pasal 12 sampai pasal 16 itu aplikasi praktis dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Aplikasinya pasal 12 sampai pasal 16 itu aplikasi dari pasal 1 sampai pasal 11, saudara. Begitu. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 11 ayat 36 itu Paulus menulis menulis kata-kata doxologi, artinya kata-kata ucapan berkat, saudara, ya. Itu biasanya dia nulis surat-surat yang lain itu di akhir penulisan kitab, tapi dia di tengah-tengahnya dia tulis segala puji syukur, segala kemuliaan dan sebagainya hanya untuk Kristus. Itu kalau nggak salah seperti itu, ya. Ya, kita baca sebentar doxologinya. Ini penting, saudara, ya. Doxologi daripada kitab Taurat, kitab Roma ini, saudara, ya. Doxologinya begini, ya, ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun dalam kehidupan kita ini, kita hanya terpusat kepada Dia. Kenapa Paulus tulis dari Dia, untuk Dia, segala kemuliaan untuk Dia? Ntar saya jelaskan yang ada di dalam berhubungan dengan Roma pasal 5 12 sampai 21. Oke. Ya, lalu ayat
aplikasinya ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini bicara mengenai iman dan Injil yang murni apa ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 17 iman dan Injil yang murni ya. Lalu pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 itu bicara tentang doktrin dosa ya, tentang doktrin dosa. Lalu pasal 3 21 sampai pasal 5 ayat 21 itu doktrin keselamatan, juga doktrin dosa dan doktrin hukum Taurat. Itu di dalam pasal 3 21 sampai pasal 5 21. Pasal 6 sampai pasal 8 itu bicara kita dikuduskan dan dibenarkan dan dipilih, diselamatkan dan tidak ada penghukuman lagi, semua dalam kasih Allah Tritunggal. Itu pasal 6 sampai pasal 8 ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana posisi kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah dipilih, diselamatkan, tidak ada penghukuman lagi, semua dalam kasih Allah Tritunggal. Lalu pasal 9 sampai pasal 11 itu bicara Allah itu berdaulat penuh atas semua ciptaannya, termasuk saudara dan saya, termasuk dosa pun Allah berdaulat atasnya. Lalu pasal 12 sampai pasal 15 itu bicara pelayanan dan hal-hal yang praktis di dalam kitab Roma. Lalu pasal 16 adalah ucapan salam dari Paulus ya, seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Saya akan bacakan secara cepat dan saudara mohon perhatikan ya. Perikopnya Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu semua maut, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya ke atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggar itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggar itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Saudara, ternyata ada ya, saya baca di sini. Ya udah, nggak apa-apa, puji Tuhan. Saudara, dari pasal 5 ayat 12 sampai 21. Tadi saya katakan pasal 5 ayat 12 sampai 21 ini bicara pertama tentang doktrin dosa. Ya. Yang kedua ini bicara doktrin anugerah Allah atau doktrin kasih karunia. Yang ketiga adalah doktrin daripada hukum Taurat. Itu ada di dalam ayat 12 sampai 21. Tapi saya nggak bicara doktrinnya, saudara. Tapi di sini memang dibagi 3 bagian ya, dosa, anugerah, dan hukum Taurat. Itu intinya, saudara. Nah, dalam tema saya katakan Adam lahiriah dan Adam rohaniah. Ya, Adam lahiriah adalah yang menerima kehidupan,
Tetapi dari kehidupan itu dia membawa maut, melahirkan maut, kematian kekal. Lalu Adam rohani yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia yang memiliki kehidupan, yang menghidupkan setiap orang yang percaya kepada dia. Itu daripada tema saya. Saudara, dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 bicara ini doktrin Paulus tentang Adam dan Kristus seperti itu, Saudara. Kalau kita lihat ya, posisi Adam ya dari Roma pasal 5 ini ya, posisi Adam di sini adalah dia punya 3 posisi. Dia punya 3 posisi. Yang pertama, posisi Adam adalah posisi yang berdosa. Ya, posisi yang sudah berdosa. Lalu kedua, Adam memiliki posisi kematian kekal. Jadi di dalam diri Adam ada dosa yang sudah menjadi milik kehidupannya, hidupnya sudah hidup dalam dosa, dan selain itu juga melahirkan kematian kekal. Itu yang ada di dalam diri Adam. Dan setelah itu juga ada hukum Taurat. Setelah Adam jatuh dalam dosa dan menerima kematian kekal, lalu ada hukum Taurat diturunkan. Itu bicara doktrin Adam. Lalu mengenai doktrin Kristus, di dalamnya apa? Ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama apa? Anugerah. Ya. Di dalam Kristus ada anugerah. Ya. Terus di dalam Kristus ada kebenaran. Lalu ketiga, di dalam Kristus ada hidup, ada kehidupan. Seperti itu. Nah, saudara, kebenaran di dalam Kristus ini dalam bahasa Yunani ada 2 ya. Mengenai 2, ada yang disebut dikaiosone atau aletheia. Nah, kebenaran yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ini kebenaran aletheia, artinya kebenaran yang karena iman. Ya. Kebenaran yang karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan. Ya, ini dipahami dulu. Karena kalau sering kali kita tidak memahami, pemahaman kebenaran ini bisa menjadi abu-abu buat saudara dan saya. Ya. Jadi di dalam Kristus ada anugerah, ada kebenaran. Kebenaran yang dikatakan di sini bicara aletheia. Aletheia artinya kebenaran yang muncul dari iman, bukan dari perbuatan. Seperti itu ya. Lalu hidup. Di dalam Kristus ada kehidupan. Hidup apa? Hidup yang disebut zoe, hidup kekal. Bukan bios. Kalau bios itu hidup jasmani. Nah, Adam memiliki kehidupan, yaitu hidup yang bios, artinya hidup yang pasti akan mati. Bios. Ini zoe artinya kehidupan kekal. Jadi di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Seperti itu. Jadi di dalam Kristus ada kebenaran, ada anugerah, ada hidup kekal. Nah, seperti itu, saudara. Nah, saudara, bicara mengenai dosa anugerah ini, saudara ya. Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, kan kita mau terbuka. Yang tadi saya katakan, kita ini semua bukan orang yang benar di mata Tuhan. Kita ini bukan orang yang saleh di mata Tuhan. Kita ini orang yang bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu kita. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati kita dalam keadaan tubuh yang berdosa. Perhatikan itu. Sampai mati kita dalam keadaan tubuh yang berdosa. Kenapa sih kita harus mengalami kematian? Itu karena dosa. Tetapi kematian yang sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, itu bukan kematian kekal. Artinya kematian hanya secara fisik. Dan ini harus menggenapi nubuatan daripada Allah sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu akan kembali menjadi debu dan tanah, sebab dari sanalah kamu berasal. Nah, lalu Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan apa? Dia mati bagi kita untuk keselamatan natur roh kita yang sudah kena vonis mati kekal. Maka dari itu kita harus mengalami kelahiran baru. Seperti yang ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus katakan kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Sebab kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kelahiran baru itu menjadi satu kemutlakan hukum anugerah. Dan kelahiran baru pun itu diberikan oleh Allah sendiri di dalam lewat Kristus dan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Gitu. Kenapa kita harus dilahir barukan? Karena pada saat kita lahir dari rahim ibu kita, kita ini membawa dosa maut.
roh kita itu mati karena dosa itu. Roh kita ini mati karena dosa itu. Nah, Allah harus menghidupkan dulu roh ini supaya kita menjadi rohnya hidup kembali. Sebab kalau roh kita tidak hidup kembali, nggak mungkin kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin bisa merespon ya, nggak mungkin bisa merespon anugerah Allah di dalam Kristus. Begitu saudara. Dan Roma pasal 3 ayat 23 firman Tuhan katakan apa? Karena dosa kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Itu jelas. Roma 3 ayat 23, karena dosa kemuliaan Allah meninggalkan manusia, dan saat itulah manusia mengalami kematian rohani. Dan itu terjadinya dalam Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, di mana dalam Kejadian 2 ayat 17 ya, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dalam bentuk perjanjian mandat budaya atau perjanjian kerja, di mana Allah berkata, Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu jelas sekali. Nah, mati di situ ada 3 kematian. Pertama, kematian roh, kematian rohani. Rohani kita mati karena dosa itu ada mautnya. Rohani kita mati. Yang kedua, hubungan kita terputus dengan Allah. Itu kematian. Yang ketiga, kita mengalami kematian tubuh daging. Seperti itu, saudara. Nah, di dalam Kristus, kematian roh ya dan hubungan dengan Allah ini kembali dipulihkan oleh salib Kristus, oleh anugerah. Tapi kematian tubuh tetap saudara dan saya harus mengalaminya. Makanya kenapa Yesus harus mati? Yesus harus mati karena Yesus harus menebus kematian kita. Dan Allah mau menunjukkan bahwa kematian daging ini yang kembali menjadi debu dan tanah, nanti akan Allah gantikan kembali dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang bukan dari tanah dan debu lagi, tubuh yang tidak berdosa lagi, tapi tubuh sebagaimana ketika Yesus bangkit dari kematian, tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama seperti ini, saudara. Tapi bukan DNA-nya ada DNA dosa, nggak ada lagi. Jadi sampai sini saudara ngerti nggak? Ngerti ya? Puji Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, di mana Adam melahirkan 3 dosa. Pertama, dosa keturunan, dosa yang dia buat. Nah, saudara dan saya saat ini ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, kita sudah mewarisi dosa keturunan, dosa asal. Dan dosa asal itulah yang menyebabkan, sekali lagi saya ulangi ya, menyebabkan kematian rohani, hubungan yang terputus dengan Allah, kematian tubuh. Ini dosa asal. Lalu dosa asal ini ada nggak sampai sekarang? Ada. Dan dari dosa asal ini melahirkan dosa perbuatan. Melahirkan dosa perbuatan. Maka itu ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Itu karena ada dosa asal yang mewarisi, yang melahirkan benih dosa itu tetap ada di dalam diri saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya mati dalam kematian tubuh ini. Tapi dosa yang ada di dalam diri saudara dan saya, di dalam tubuh daging ini, sudah tidak ada mautnya lagi. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, bangkit, dan maut itu sudah dia tanggung di atas kayu salib. Berarti saudara dan saya, ketika kita mengalami tubuh ini akan mati kembali menjadi debu dan tanah, tapi mautnya udah nggak ada. Ya. Di dalam 1 Yohanes 3:9 firman Tuhan katakan apa? Kamu sudah suci, kamu sudah kudus, kamu sudah benar, dan kamu tidak berbuat dosa lagi. Artinya dosa yang dari roh kita udah nggak ada dosa. Jadi roh kita ini udah bersih, udah bersih. Tapi dosa asal tetap ada di dalam diri kita. Berarti tubuh kita ini tubuh yang bersumber dosa. Tubuh yang bersumber dosa.
Lalu yang ketiga, dari dosa asal menjadi dosa perbuatan, melahirkan dosa perbuatan karena benih dosa tetap ada. Lalu dari benih dosa itu juga lah melahirkan dosa yang tidak bisa kita hindari. Jadi ada 3 dosa. Dosa yang tidak bisa kita hindari adalah dosa diakibatkan lingkungan yang ada kita alami dalam kehidupan kita. Misalnya, ya, tiba-tiba kita lagi nggak salah, orang marahin kita. Ngomong, pop. Padahal kita nggak salah, kita bingung. Mungkin mikir, tapi kan sebagai manusia, kita juga kesinggung dong. Kita juga tersentuh dong, betul nggak? Contoh saya mengalami, saya suka mengalami, tiba-tiba ada orang marah sama saya. Menuduh saya ini dan itu. Melaporkan saya ini dan itu. Saya sebagai manusia, ya saya juga kecewa, saya juga marah, saudara. Betul. Karena saya bukan robot. Sudah nangkep? Saya bukan robot. Pasti saya ada pembelaan. Kenapa saya merasa juga kecewa, juga dalam adegan itu, kalau muncul saya marah. Karena ada benih dosa di dalam dosa asal saya. Itu Anda. Saya mau tanya di sini, ada orang yang diomongin orang, dimarahin orang, tiba-tiba kesinggung, nggak pernah kesinggung. Oh, puji Tuhan, nggak mungkin. Semua kita pernah mengalami kekecewaan, sakit hati, ketersinggungan, betul? Itu pasti. Termasuk saya. Termasuk juga rasul-rasul, nabi-nabi, saudara yang kira saudara rasul-rasul suci. Oh, kalau sudah baca Paulus tentang pribadi Paulus, itu banyak sekali minusnya dari Paulus. Daud banyak minusnya. Saudara kira Daud itu keluarganya harmonis. Daud keluarganya berantakan, saudara. Anaknya saling bunuh. Tahu, ya. Bahkan anaknya Puthau, tahu Puthau? Puthau itu durhaka sama orang tua. Dia durhaka sama orang tua. Jadi keluarga Daud itu bukan keluarga yang harmonis, keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan. Tapi kenapa Daud tetap bisa dikatakan dia sahabat Allah? Karena masalah itu masalah pribadi dengan Allah, bukan keluarga. Nangkep. Jadi Tuhan tuh melihat pribadi person, bukan lihat secara universal. Enggak. Pribadi lihat, karena itu urusan pribadi dengan Tuhan. Maka itu keselamatan itu tidak bisa dompleng. Misalnya saya sebagai gembala, istri saya, anak saya, cucu saya nggak bisa ikut saya. Ikut selamat nggak bisa. Itu masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Setelah akhir balik, gitu sudah. Ya, nah kita balik lagi saudara. Jadi kalau kita mau jujur, kita semua ini juga mengalami yang namanya dosa perbuatan dan dosa yang tidak bisa dihindari. Itu pasti. Nah, lalu gimana sih jalan keluarnya? Kan begitu sudah. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, kan Yesus sudah katakan, ikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkal dirimu setiap hari. Artinya apa? Nah, ini salah satu jalan keluar yang Tuhan kasih. Kenapa Tuhan katakan ikut aku, sangkal dirimu setiap hari, pikul salibmu setiap hari? Karena Tuhan tahu, dan Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita yang masih bernatur dosa ini, daging kita ini, karena memang ini salah satu Tuhan memberikan jalan keluar buat kita, supaya kita bisa menyangkal diri kita ketika kita dikecewakan orang, ketika kita tersinggung, ketika kita mau marah. Ini harus ada penyangkalan diri. Artinya apa? Kita selalu diberikan dalam, kalau orang Jawa bilang tuh eling, ya. Eling, ya. Sadar diri. Oh, jangan marah nih. Begitu, penguasaan diri. Kan buah roh salah satunya apa juga? Di dalam pasal 5 ayat 23, penguasaan diri. Jadi itu selalu ada. Itu jalan keluar yang Tuhan kasih. Dan yang kedua apa? Tuhan kirim Roh Kudusnya buat kita. Dan Roh Kudus juga yang memampukan saudara dan saya, supaya saudara dan saya ini ya bisa ada penguasaan diri, bisa ada menyalibkan diri kita, menyangkal keinginan-keinginan daging kita yang liar. Itu diberikan Tuhan. Roh Kudus membantu dan menolong kita. Kan dikatakan Roh Kudus itu para saya penolong, penasehat,
Ini ngingetin kita bagaimana Roh Kudus menjadi penasihat kita ketika kita mau berjatuh dalam dosa. Lewat firman-Nya. Bagaimana lewat firman? Nah, lewat firman bukan berarti pada saat sudah berjatuh dalam dosa, lalu tiba-tiba Roh Kudus katakan, buka kita, baca. Enggak. Dia ingatkan kita dari perbendarahan hati dan jiwa kita. Maka dia itu baca firman setiap hari itu mutlak dan harus. Sebab ketika kita baca firman setiap hari, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita lewat firman yang kita baca yang sudah terekam dalam hati dan jiwa kita. Sehingga kita diingatkan, jangan begini loh, mengampuni loh, memberkati loh. Kan begitu, saudara. Nangkap nggak maksudnya? Nangkap ya? Nah, saudara, di dalam diri kita masih ada sumber dosa. Itu pasti. Sampai kita mati, ya. Berkali-kali saya katakan sampai kita mati. Jadi nggak ada manusia yang salah, nggak ada manusia yang benar. Nah, saudara, dosa itu punya buah. Seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu buah kedagingan itu banyak banget tuh. Ya, kita baca sebentar ya, kita baca sebentar. Oke. Baca sebentar. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 saya bacain, Saudara. Perbuatan daging atau perbuatan dosa telah nyata, artinya memang itu ada dalam diri saudara dan saya nih ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Baru dosa itu lenyap. Perbuatan daging atau perbuatan dosa telah nyata, yaitu apa? Percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceriaan, roh pemecah, roh kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetap terhadap semua itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Dan ini semua ada dalam diri saudara dan saya sampai hari ini. Dan itu ada di dalam memori kita. Memori kita ini, memori dosa ini ada di dalam jiwa kita dan ada di dalam memori hati kita. Hati itu punya dua. Hati itu punya dua bagian. Bagian pertama, memori hati. Bagian kedua, memori daripada hati nurani yang sudah disucikan. Ini beda, saudara. Ya mungkin saudara agak puyeng dikit ya. Makanya nanti kalau ada waktu ikut PA, nanti saya jelaskan di PA. Ya. Jadi hati kita ini ada dua. Ya. Posisi hati kita ada dua. Pertama, di dalam hati kita ini ada memori dosa. Dan itu tersimpan dalam hati kita. Lalu ada juga yang namanya hati nurani. Nah, ini beda lagi. Biasanya hati nurani ya tentu terisi firman Tuhan. Yang seperti dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Betul? Nah, itu bicara hati nurani, saudara. Ya, yang di dalam 1 Yohanes 3:9, kamu sudah suci, kamu sudah kudus, itu bicara hati nurani, saudara. Jadi posisi memori itu juga ada memori hati dan memori jiwa. Nah, saudara, contoh seperti saat ini ketika saya bawa renungan, saya berkhotbah. Ini memori saya tetap jalan, saudara. Nggak hilang. Saya pernah dikecewain oleh orang, pernah disakiti orang, pernah dimarahin orang, pernah ditipu orang, pernah dibohongin orang, pernah digosipin orang. Semua ini sudah nggak mungkin lupa. Ya. Lalu kenapa saya tidak keluarkan ketika saya khotbah? Saya bisa mengontrol diri saya. Nah, itu yang namanya penguasaan diri. Jadi nggak ada manusia yang bersih. Hati nurani kita sudah suci betul, tapi memori hati kita berisi dosa. Ada, yuk kita lihat Matius pasal 15 ya, kita baca. Kita belajar sedikit sudah ya. Matius pasal 15 ya. Lihat Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ini bicara mengenai haram dan halal. Ayat 18-nya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang atau yang membuat orang jadi jatuh dalam dosa. Karena dari hati timbul apa nih? Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat,
Itulah yang membuat orang berdosa. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ini ketika Yesus bicara dengan orang-orang Farisi ya. Nah, jadi itu memori hati. Jadi di dalam memori hati kita juga ada sumber dosa, saudara ya. Hati pikiran yang jahat dan lain sebagainya. Itu ada di dalam diri kita, saudara. Kalau kita melihat orang misalnya berzina, pendeta berzina, pasti kita omongin dong, aduh ini pendeta penzina. Betul nggak? Pendeta korupsi makan duit orang atau makan duit gereja. Wah, itu pendeta korupsi. Pertanyaannya, saudara. Lalu, pokoknya pendeta begini ya. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dan saya tidak bisa berzina? Bisa, cuman belum ada kesempatan. Sudah ngerti? Pendeta A berzina. Saya belum ada kesempatan, saudara. Sudah nangkep? Kalau ada kesempatan saya bisa jatuh. Karena itu ada di dalam memori hati saya. Nangkep? Oh, ini korupsi. Saya bisa. Nipu, saya bisa. Mencuri bisa. Benci sama orang bisa. Cuma tinggal masalahnya saya mau lakukan apa enggak. Dan itu belum ada kesempatan buat saya. Satu saat bisa jatuh dalam dosa. Saya katakan bisa, saudara. Jadi betapa rentannya hidup saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita memang mengaku sebagai Kristen sejati, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan percaya ada Roh Allah atau Roh Kudus di dalam roh kita, manunggal dalam hati kita dan hati nurani kita, dalam nafsu rohani kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan tubuh kita yang adalah baitnya Tuhan dipakai untuk dosa-dosa yang menguasai memori jiwa dan hati kita? Dan itu terpada. Mau kita pakai? Itu pilihan di tangan kita. Tapi ada Roh Kudus. Orang yang sudah dilahirkan ada Roh Kudus yang akan terus memberikan kesadaran rohani untuk kita tidak marah, untuk kita tidak benci, untuk tidak kita berzina, untuk kita tidak memfitnah orang, untuk kita tidak korupsi, untuk tidak kita mencuri, untuk kita tidak menggosip. Itu Roh Kudus mengingatkan. Tinggal masalahnya mau taat apa enggak. Tapi saudara, orang yang sudah dilahirkan enggak mungkin enggak dia punya kepekaan akan hal itu. Kepekaan itu ada. Yang namanya kepekaan roh. Tapi kalau nggak ada kepekaan roh, jangan-jangan kamu Kristen lalang, Kristen palsu. Ini ngeri, saudara. Ngeri sekali. Daud, itu orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Dia berzina nggak? Berzina. Bisa berzina kok. Abraham tidak percaya sama janji Tuhan. Akhirnya ketika Sarah memberikan pembantunya Hagar, mungkin Allah akan memberikan anak perjanjian lewat pembantuku, lewat Hagar. Akhirnya apa? Abraham mengawini Hagar dan lahirlah Ismail. Apa itu bukan bahasanya kalau kita lihat dari kacamata hukum Tuhan, apakah itu bukan berzina? Halo? Apakah itu Abraham meragukan janji Allah? 100%. Karena nggak percaya. Karena Allah bicara sama Abraham. Dari rahim Sarah akan keluar anak perjanjian. Maka dari itu Alkitab cuma mencatat bahwa Abraham itu punya anak cuma satu. Ishak. Ismail dan dari keturah, ya itu istri yang ketiga loh. Keturah itu nggak dihitung sebagai silsilah Abraham. Itu Alkitab yang mencatat. Walaupun secara lahirnya Abraham punya anak Ismail, punya anak dari keturah. Nah, saudara, bahkan ketika Allah berkata kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15, Allah katakan Allah kembali mengulangi janjinya tuh. Dari keturunan Sarah akan lahir perjanjian. Oh, Abraham percaya, dibikinlah perjanjian suluh. Dalam Kejadian pasal 15 Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dengan yang namanya perjanjian suluh. Perjanjian suluh itu bicara mengenai ya
di mana satu ekor lembu ya atau domba itu dibelah dua tubuhnya, dibelah dua ya, dibelah dua rata kiri dan kanan. Lalu orang yang terikat dengan perjanjian suluh ini harus mengelilingi binatang yang dibelah dua itu. Dan kalau ada yang melanggar, dia harus siap mati. Begitu sudah. Tapi perjanjian suluh yang dilakukan oleh Abraham dan Abraham dan Tuhan itu bukan Abraham dan Tuhan yang mengelilingi binatang yang sudah dibelah dua, tapi cuma Allah yang mengelilinginya. Abraham enggak. Artinya apa? Allah yang mengikat perjanjian itu. Jadi Allah yang bertanggung jawab dan akan membuktikan. Jadi Abraham cuma pasif sudah, nggak aktif dalam perjanjian. Allah aktif, Abraham pasif. Tapi apa yang terjadi? Pasal 16, Abraham mengawini Hagar, lahirlah Ismail. Baru pasal 15 buat perjanjian loh saudara. Pasal 16 Abraham melanggar perjanjian itu. Abraham sama juga dengan tidak percaya kepada perjanjian itu. Abraham meragukan. Nah, pasal 17 Allah kembali berfirman kepada Abraham bahwa dari keturunan Sarah akan lahir anak perjanjian. Abraham tertawa. Saudara. Mentertawai janji Allah. Sehingga dalam hati Abraham bikin apa? Abraham tahu, mana mungkin, saya sudah tua. Istri saya juga sudah tidak haid lagi. Enggak mungkin. Nawar sama Allah. Kalau bisa Ismail aja dah yang jadi anak perjanjian. Lalu Allah katakan apa? Tidak. Tetap dari rahim Sarah harus keluar anak perjanjian. Artinya apa? Itu dosa. Abraham ada benih dosa. Dia masih meragukan akan janji Allah. Nah, demikian juga saudara dan saya. Kita jujur, saya juga mau jujur. Seringkali ketika kita ada masalah, ada pergumulan, tentu kadang-kadang saya juga suka bertanya, Tuhan, kapan kau tolong saya? Keraguan itu ada. Dan itu salah satu benih dosa yang ada di dalam hidup. Karena benih dosa itu terus mengikuti kita sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan tubuh yang kembali menjadi tubuh dan tanah. Nah, benih dosa ini terus mengikuti kita. Tapi syukur kepada Allah. Saudara dan saya walaupun jatuh dalam dosa, tidak ada mautnya lagi, sebab maut Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Itulah kenapa dikatakan anugerah Allah itu lebih besar. Anugerah Allah di dalam Kristus lebih besar daripada dosa yang dibuat oleh manusia. Karena memang kita ini adalah orang yang di mata Allah ini seorang yang menjadi terdakwa, di mana kita hanya sedang menuju kepada kematian kekal. Dan oleh karena anugerah Allah mengampuni kita. Diberikan anugerahnya, ada pengampunan dari Allah. 100% itu hak prerogatifnya Allah. Jadi nggak ada yang namanya sumbangsi kita atau peranan kita sedikit pun untuk menikmati atau menjaga anugerah itu. Anugerah nggak perlu dijaga, saudara. Sebab anugerah sudah Allah berikan 100% dan itu sudah menjadi milik saudara dan saya yang sudah dilahirbarukan. Tapi pertanyaannya, orang yang sudah terima anugerah nggak mungkin hidupnya hidup dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa bisa. Jatuh dalam dosa bisa, tapi hidup dalam dosa tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saudara, seperti saya katakan tadi, apakah saya pernah sakit hati? Sering. Kecewa? Sering. Sungut-sungut? Sering. Ya. Tapi pertanyaannya saudara, Roh Kudus yang ada di dalam roh saya itu selalu mengingatkan saya. Setiap saya disakiti orang, dikecewakan orang, dimarahi orang, saya selalu berkata, Roh Kudus tolong saya. Saya berkata, Tuhan ampuni dia. Tuhan aku berkati dia. Itu selalu menjadi keidentikan dalam kehidupan dan kerohanian saya. Dan itu pasti, saudara, nggak mungkin enggak. Dan itu berdua menjadi gaya hidup saya. Bukan berarti saya mempromosikan bahwa, saya ini orang yang benar. Kan saya katakan tadi, saya ini nggak benar, tapi dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Dan itu karena Roh Kudus yang menolong saya, yang mengingatkan saya. Tanpa dia kita nggak bisa, sudah nggak bisa.
Kan dikatakan tadi dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 di mana tentang Kristus itu adalah anugerah. Jadi di dalam Kristus kita sudah menerima anugerah sepenuhnya menjadi milik kita. Artinya kita hidup, kita bergerak, kita berjalan, bahkan sampai mati pun kita selalu ada dalam anugerah Kristus. Selalu ada dalam anugerah. Jadi artinya anugerahnya itu terus menaungi kita. Seperti contoh kita ada dalam ruangan ini. Dingin gak saudara? Sejuk gak? Coba dulu di depan. Redam, panas. Nah, saya anggap ini perumpamaan aja. Hawa yang sejuk ini yang membuat kita nyaman itu anugerah. Ngerti gak? Tapi kalau keluar dari anugerah, kita panas. Tapi mungkin gak kita keluar dari anugerah? Enggak mungkin. Karena anugerah itu sudah teraikan di dalam kita lewat kehadiran Roh Kudus. Itu yang tadi yang pernah saya katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku dan Bapa akan mengirim Roh Kudus kepada kamu kalau aku sudah naik ke surga, dan Roh Kudus itu akan aku taruh di dalam hati kamu secara permanen. Meno artinya permanen, tinggal tetap. Meno permanen. Nah, Roh Kuduslah yang menjaga kita sehingga kita selalu ada di dalam ruang lingkupnya anugerah Allah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Panentheism artinya kita bergerak, kita hidup ada di dalam kontrolnya Allah. Contoh saudara ya, misalnya seperti ini. Ini garisnya Allah nih. Ini anugerah ya. Kita sejak kita dilahir barukan ya dari sini, kita berjalan sini sampai titik kita masuk dalam kerajaan surga nih ya. Kita ada di sini. Nah, lalu kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa keluar ke sini, di sini. Tapi tetap kita terikat di sini. Kita keluar, balik lagi, keluar, nggak bisa kita keluar dari sini karena kita sudah terikat. Dan anugerah ini terus membawa kita sampai ke titik kita bertemu dengan Yesus. Itu arti anugerah, saudara. Jadi di dalam Kristus kita terima anugerah yang kekal. Dan orang yang terima anugerah itu tidak ada keraguan mengenai keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus. Sebab anugerah dan iman itu bekerja sama, tidak bisa dipisahkan. Iman diberikan supaya kita terima anugerah Allah, dan iman itu juga yang melahirkan kesetiaan. Kesetiaan berrelasi dengan Allah, dengan Kristus dan firman-Nya. Jadi orang yang menerima anugerah, dia punya iman, dan iman itu juga menciptakan kesetiaan. Kita setia mengiring Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia menjadi orang percaya, setia menjadi pelaku firman dan lain sebagainya. Itu setia. Dan itu pasti menjadi ciri khas orang yang terima anugerah Allah dan iman. Setia, ya. Lalu di dalam Kristus ada kebenaran. Yang tadi saya katakan kebenaran di sini dalam bahasa asli disebut aletheia, artinya kebenaran karena iman. Bukan kebenaran karena perbuatan. Dipahami dulu saudara. Banyak orang yang terjebak, oh kita udah terima anugerah keselamatan, berarti saya harus menjaga keselamatan itu, saya harus menjaga dengan perbuatan saya. Itu kebenaran yang disebut dikaiosune. Arti kebenaran karena perbuatan, bukan kebenaran karena aletheia. Kebenaran karena iman itu yang disebut aletheia, artinya kebenaran yang muncul dari buah roh yang ada di dalam roh kita, yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ada 9 rasa, yaitu yang mengawal kita memiliki kebenaran dan kebenaran. Begitu saudara ya. Lalu selanjutnya hidup. Orang yang sudah terima anugerah Allah di dalam Yesus, dia punya hidup yang kekal. Dikatakan hidup di sini zoe, artinya hidup kekal, hidup selamanya, hidup yang sudah Allah janjikan di dalam Kristus. Artinya ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, menerima anugerah Allah, otomatis kita punya hidup yang kekal, dan itu adalah pemberian Allah. Dan hidup kekal itu sudah ada di dalam roh kita. Kekal kan udah ada, sudah. Bukan berarti nanti mati masuk surga, tapi kekal itu sudah menjadi milik kita saat ini. Pertanyaan saya, mau nggak sudah punya zoe? Kalau orang yang sudah dilahir barukan, beriman kepada Kristus, pasti punya zoe. Dan itu juga diberikan kepada kita. Kita lihat sedikit Roma pasal 1 ya, saudara. Bentar ya, Roma pasal 1. Ini saudara nganggut, ngerti nggak sih saudara?
Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 firman Tuhan katakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, maksudnya kepada seluruh dunia bangsa-bangsa. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti itu terus orang benar akan hidup oleh iman. Kata orang benar akan hidup oleh iman. Kata hidup di situ bahasa aslinya zoe, hidup kekal, bukan bios, ya, bukan bios. Ya, artinya orang benar akan zoe oleh iman, artinya iman yang menghasilkan hidup kekal itu, dan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ada kata kebenaran lagi. Ini kebenaran aletheia, artinya di situ ada Injil Kristus. Artinya apa? Artinya saudara dan saya, ya, memiliki Injil Kristus, Injil dan salib. Sebab Injil dan salib ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun saat ini kita tahu ada banyak gereja, ya, yang mengabarkan Injil tanpa Kristus, Kristus tanpa salib. Itu banyak. Artinya apa? Ya, yang mengajarkan yang bersifat antroposentris. Percaya Yesus pasti diberkati, percaya Yesus pasti disembuhkan. Punya masalah terus bergumul, minta, pasti. Kalau permintaan kita ini yakin benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Itu Injil nggak ngajarin gitu, saudara. Saudara cari Alkitab ayat nggak ada. Itu hasil daripada manipulasi doktrin positive thinking, dan itu diajarkan oleh gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Sekarang jujur, saudara, kita harus jujur. Kita lebih suka firman Tuhan yang enak didengar, atau firman Tuhan yang daging kita ini teriak? Daging kita ini sakit, kesinggung dan marah. Yang mana? Halo? Ingat. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 firman Tuhan katakan apa? Cok, bisa di ini enggak? 2 Timotius 4 ayat 3. Bisa? 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya nggak cocok, saya nggak suka, saya perlu cari yang senang sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Ayat 5, ayat 4. Ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 4. Loh, nggak bisa ya? Nah, ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ini udah menjadi satu fakta. Dan inilah bukti Kristen lalang. Kristen yang ngaku tapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Dia akan memuaskan dirinya, keinginannya. Nah, tadi saya katakan di dalam firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya nyata di dalam hidup kita ada Injil Kristus, ada kebenaran yang karena iman, aletheia. Kebenaran karena iman. Saudara, kita mau jujur, ketika kita mendengar firman, daging kita sakit, daging kita tersinggung, daging kita nggak suka, itu firman yang benar. Kalau daging kita suka, yes, rohaninya kerdil, nggak pernah bertumbuh. Sebab iman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Nah, pengertian Roma 10 ayat 17 itu bukannya iman yang karena firman, bukan, tapi di situ bicara iman sifat yang menghasilkan pertumbuhan rohani. Artinya apa? Orang yang sudah terima anugerah Allah pasti rohaninya terus bertumbuh. Nggak mungkin nggak bertumbuh. 30 berbuah, 60 berbuah, 100 kali lipat berbuah. Jadi buah kita masing-masing nggak sama. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Mungkin buah saudara 100, buah saya cuma 30. Tapi kan berbuah, saudara. Nangkep nggak? Kita nggak ada buah yang sama, nggak ada, saudara.
Ya, 30 udah bagus, saudara. Udah dapat nilai hidup kekal tuh, saudara. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dosa mengakibatkan kita terikat oleh dosa. Dan itu memang nyata saat ini, ya. Di dalam diri saudara dan saya tetap ada dosa. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang tidak berdosa. Saudara dan saya berdosa, tetapi dosa yang ada di dalam diri saudara dan saya itu sekali lagi saya katakan sudah tidak ada mautnya lagi. Jadi kita akan mati dalam keadaan tubuh daging berdosa, tapi ini kembali menjadi debu dan tanah. Nah, nanti Tuhan akan kasih kita tubuh kemuliaan yang sama seperti ini, saudara. Sama, bisa makan sekba, bisa pakai babi. Oh iya, bisa makan. Bukan berarti tubuh kemuliaan kayak hantu, enggak, saudara, ya. Enggak, bisa makan. Mau makan apa? Capcay apa semua enak, babi hong juga oke, enak, apa saudara. Ya mau, pokoknya bebas makan. Tapi tubuh kita udah nggak berdosa lagi gitu. Nah, saudara, sebagai terakhir, saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 12 ini, saudara, ya. Roma 5 pasal 5 ayat 12 dikatakan begini, saudara, ya. Ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Terjemahan yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang itu yang di HP. Nggak bisa, udahlah, nggak apa-apa yang ini aja. Yang Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka perhatikan, saudara, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima anugerah, ini kelimpahan kasih, ini bicara anugerah, ya. Mereka yang telah menerima anugerah dan anugerah kebenaran ini aletheia akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi anugerah itu berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Anugerah itu mengontrol hidup saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Yesus. Tetap kita dalam kontrolnya anugerah. Nah, tadi saya katakan waktu hari Jumat, waktu Kamis kenaikan Tuhan Yesus, saya katakan apa? Kita hidup, bergerak, dan terus ada di dalam anugerah. Kita berjalan dalam anugerah. Dan selamanya kita berjalan anugerah. Jadi kita ada dalam anugerah. Artinya seperti dalam ruangan ini yang ber-AC. Kita ini hidup bergerak di sini. Terus mengalami kesejukan. Nggak mengalami hawanya panas dan lain sebagainya. Sejuk. Itu lambang daripada anugerah. Ini ilustrasi, saudara. Artinya itulah hidup saudara dan saya. Hidup dalam anugerah Allah. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Walaupun dosa ada di dalam natur daging kita ini, walaupun itu terekam dalam memori jiwa kita dan hati kita, itu tidak akan membawa kita kepada maut atau kematian kekal. Karena itu memang sudah menjadi natur daging kita. Tapi syukur kepada Allah, di dalam Yesus Kristus ada anugerah yang melampaui dosa yang ada di dalam tubuh daging kita ini. Sebab jika oleh dosa Tuhan berkuasa dan satu akal lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia atau anugerah itu hidup berkuasa. Jadi anugerah itu berkuasa juga atas dosa yang ada di dalam natur daging kita. Kalau anugerah itu sudah menguasai dosa, berarti si dosa itu ada di dalam kekuasaan anugerah. Dan nggak bisa kemana-mana. Hukum anugerah menguasai dosa. Berarti dosa yang ada dalam tubuh daging kita yang berdosa ini tidak ada kuasanya lagi. Sehingga dikatakan apa? Di dalam 1 Korintus pasal 15. Hai maut, di manakah sengatmu? Nangkap, saudara? Dosa tetap ada. Tapi dosa yang dalam tubuh kita ini ada di dalam kontrolnya anugerah Allah. Ada di dalam anugerahnya Allah. Dan dia sudah tidak ada sengat mautnya lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para imam musik untuk naik ke atas. Terima kasih dalam Tuhan. Mari saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu
Yang saya juga nggak hafal saudara ya. Mungkin Ibu Jenny hafal. Ya, kita nyanyi satu lagu, darahmu Yesus sucikan aku, sucikan hatiku, apa ya. Nah, itu lagu ya, itu lagu ciptaan Paniko tahun 90-an itu. Kita nyanyikan saudara. Kita percaya darah Yesus itu anugerah. Haleluya. Kasih aku perlu ku bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Lagu ini ciptaan gembala pembina kita yaitu Paniko, dan ini diciptakan pada kurang lebih tahun 90-an. Dikatakan darahmu Yesus sucikan. Artinya apa? Artinya kuasa darah Yesus itu sudah menyucikan saudara dan saya, sehingga natur roh kita yang mati sudah hidup kembali dan sudah mandunggal dengan Roh Kudus di dalam roh kita. Dan artinya darah Yesus juga lah yang membuat natur roh kita suci, sehingga ada Roh Allah atau Roh Kudus mau tinggal di dalam roh kita, karena darah Yesus menyucikan kita. Lalu darah Yesus juga apa? Membebaskan kita. Artinya apa? Kita yang tadinya ada di dalam kuk dosa, darah Yesus sudah membebaskan kita. Walaupun dosa masih ada di dalam natur daging kita, tapi itu sudah tidak ada maut dan sengatnya lagi, karena darah Yesus sudah membebaskan kita. Lalu darah Yesus mengubahkan kita. Artinya apa? Artinya saudara dan saya sudah diubahkan. Kapan diubahkannya? Secara progres. Kita akan terus menuju semakin disempurnakan, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Dan kuasa dosa semakin dilemahkan, semakin dilemahkan. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai bentuk iman kita kepada Kristus. Oleh
bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami yang ditetapkan Tuhan, dimeteraikan Tuhan, kami hidup di dalam kemerdekaan, kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, anugerah itu akan tetap ada bersama kami pada waktu kami hidup di dalam Tuhan. Dan pada waktu kami meninggalkan Tuhan, anugerah itu yang akan mengejar kami, membawa kami kembali ke jalan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu di siang hari ini bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan kami mengangkat tangan kami mengurapi hamba-Mu pada ini Yunus Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau melipat gandakan pengurapan-Mu di atas kehidupannya, biarlah dia semakin merendah dan Allah semakin ditinggikan dalam pelayanan. Berkati rumah tangganya, apapun yang dia kerjakan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap miliki hati hamba di hadirat Tuhan. Kami mau berkata, kami ada sampai hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman. Iya, pengumuman ibadah setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Dan selesai ibadah hari ini ada PA yang dilaksanakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Kul dilaksanakan hari Jumat di rumah Pak Puji. Oh, di rumah Pak Puji. Pak Puji mana kalau boleh saya? Oke, siap. Di rumah Pak Puji, kul jam 7 ya Pak De? Ya, jam 7. Jadwal pelayanan akan di-share di grup WA Jemaat. Bapak Ibu mau setia ikut Tuhan? Yang mau setia bisa lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sebelum Bapak Ibu akan membawanya ke depan, mari kita angkat, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang tak terhingga bagi kami. Kalau pagi ini kami akan membawa persembahan syukur kami, Tuhan mengurapi, berkat ini akan dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan sumber berkat sanggup mencukupkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan dalam rencana Tuhan, Allah sanggup memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami membawa persembahan syukur kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan, mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya dari hari ke hari. Percayalah, saudara sudah hidup dalam anugerah Tuhan, dan anugerahnya terus akan menuntun dan membawa saudara ke dalam rencana-rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Dan anugerahnya juga lah yang akan menopang saudara, yang akan menjadi penolong buat saudara, yang akan menjadi penghibur dan bagi saudara. Dan anugerahnya juga lah yang akan memberkati saudara, yang akan menyembuhkan saudara, yang akan memulihkan saudara. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.